Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, ini pertemuan kita terakhir. Ya, dalam pertemuan kali ini kita membahas mengenai progres tugas besar ya. Nah, untuk yang lain yang belum mengumpulkan, tolong dikumpulkan lewat Google Form yang sudah saya share. Di sini saya akan membahas dulu ya, pekerjaan dari Muhammad Chandra ya, Khairin Anwar dengan NIM 05201051. Ini dikerjakan sendiri ya. Kalau dikerjakan sendiri tidak perlu deskripsi pekerjaannya. Karena pekerjaan dikerjakan sendiri ya. Jadi pasti yang mengerjakan adalah si Chandra sendiri. Ya. Jadi di punyanya Chandra ini ada tiga variabel independen, yaitu upah, tingkat pendidikan, dan teknologi gitu ya. Nah, untuk variabel dependennya adalah produktivitas kerja. Ini berdasarkan judul seperti ini ya, pengaruh upah, tingkat pendidikan, dan teknologi terhadap produktivitas kerja. Jadi dalam tugas ini untuk data upah, data tingkat pendidikan, dan data teknologi ini, dan juga data produktivitas kerja ini harusnya datanya itu kuantitatif ya, sehingga nanti bisa diolah dengan model regresi linear berganda. Oke, untuk daftar isi ini bagus, ini sudah dikerjakan ini dikerjakannya secara otomatis ya, cara membuat daftar isi. Begitu juga untuk daftar tabel, daftar gambar itu harus dibuat secara otomatis. Jadi nanti di pekerjaan tugas besar ini tabelnya itu ada berapa ya, gambarnya ada berapa, bisa dilihat. Oke, untuk pendahuluannya, karena ini kan judulnya tadi ini ya, pengaruh upah ini ya, tingkat pendidikan dan teknologi terhadap produktivitas kerja. Jadi untuk pendahuluan, untuk latar belakangnya ini ya berbicara mengenai upah, mengenai tingkat pendidikan, mengenai teknologi, dan mengenai produktivitas kerja ya. Bisa dilihat di sini. Nah, ini sayangnya nggak ada ini ya, referensi yang dicantumkan ya. Jadi untuk referensi yang dicantumkan, ini mana ada ya referensi? Oh, belum ya. Oke. Untuk referensi itu yang di ini ya, di mana? Yang di acu ya, yang ada pada laporan ya. Jadi di sini misalnya nanti kesimpulannya apa, setelah penutup ini ya, kesimpulan, saran, kemudian daftar pustaka ya. Nah, daftar pustaka yang dituliskan ini harus ada dalam draft ya, harus ada dalam ini ya, dalam makalah ini ya. Ini ya. Di sini ini kalau kita lihat pekerjaannya Chandra Khairin Anwar ini tidak membutuhkan referensi ya. Tapi menurut Chandra ini, atau yang sudah dikerjakan Chandra ini gimana Chandra ini? Apakah kamu mengambil dari referensi atau memang kamu mengetik sendiri nih? Artinya tanpa melihat referensi, kamu mengetik latar belakang ini semua. Ada beberapa yang diambil, ada juga yang ngetik sendiri gitu Pak, kayak nambah-nambahkan gitu Pak. Oh ya, bagus. Harusnya ya memang seperti itu ya. Jadi kalau ngetik sendiri asli dari pikiran si Chandra ini juga kurang bagus ya. Kalau bisa memang harus mengambil beberapa referensi. Namun jangan semuanya referensi harus dikembangkan sendiri atau dibahasakan sendiri. Produktivitas kerja ya.
Oke, kita rumusan masalah. Kita lihat rumusan masalah ya. Ini mengenai statistika deskriptif ya. Jadi statistika deskriptifnya gimana nanti datanya itu dideskripsikan seperti apa itu? Apakah dengan tabel kah? Apakah dengan chart atau dengan grafik gitu ya? Nah, nanti disesuaikan ya. Mana yang lebih sesuai dalam menunjukkan deskriptif dari data ini. Kemudian kolerasi antara data pengaruh upah kerja, tingkat pendidikan dan teknologi terhadap produktivitas kerja gitu ya. Namun untuk pengerjaannya ya, yang namanya kolerasi itu ya, itu terjadi hanya pada dua variabel ya. Jadi kalau ini itu lebih ke ini ya, model regresi linear berganda. Kalau model regresi linear berganda bisa ya, pengaruh upah kerja, tingkat pendidikan, teknologi dikaitkan dengan produktivitas kerja. Tapi kalau kolerasi hanya satu-satu, misalnya ini upah kerja dengan produktivitas kerja ya, tingkat pendidikan dengan produktivitas kerja, teknologi dengan produktivitas kerja kayak gitu ya. Itu kalau kita mengaitkan antara variabel independen dengan variabel dependen dan masing-masing satu ya gitu. Tapi kalau di antara variabel independen sendiri ya, ini pengaruh upah kerja, tingkat pendidikan ya, pengaruh upah kerja dengan teknologi, itu antar variabel independen. Nah, nanti kalau misalnya ya terjadi hubungan atau korelasi ya di antara variabel independen ya, di antara variabel antar variabel independen ya. Misalnya pengaruh upah kerja ternyata berkorelasi dengan tingkat pendidikan atau upah kerja dengan teknologi atau tingkat pendidikan dengan teknologi, maka itu terjadi multikolinearitas ya. Nah, tentunya kalau dalam model regresi linear berganda ini kita menghindari ya multikolinearitas ya. Sebisa mungkin antar variabel independen ini enggak terkait gitu. Kemudian yang keempat, variabel apa saja berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja menurut upah, tingkat pendidikan dan teknologi gitu ya. Jadi di sini Chandra akan melihat mana yang berpengaruh ya, variabel independen mana yang berpengaruh secara signifikan ya, terhadap variabel dependen, apakah ketiga-tiganya ataukah salah satu atau dua di antaranya, atau mungkin tidak ada yang sama sekali variabel yang berpengaruh ya secara signifikan ya. Jangan tinggalkan ya. Signifikan ini artinya berarti ya. Jadi ini berdasarkan data ya, itu data yang diambil ya. Oke, karena rumusan masalah ada 4, tujuan tugas besar ini juga tujuan pengerjaan tugas besar ini juga ada 4 ya. Ini tinjauan pustaka ya tentang analisis kolerasi. Saya rasa ini Chandra juga ngambil dari referensi, ya, terusnya ini ditulis ya referensinya dari mana gitu. Oke, jadi uji hipotesis ini batasannya antara ada hubungan linear dengan tidak ada hubungan linear ya. Ini kolerasi ya, kolerasi. Nah, ini menggunakan T-tabel ya, T-tabelnya ada di buku itu, buku Mario F. Tirola. Dan untuk analisis regresi, ini modelnya seperti ini ya. Oke.
Kemudian uji signifikansi parameter ya, pertama kita gunakan uji serentak ya. Jadi kalau dalam uji serentak ini ada H0, ada H1 gitu ya. H0 itu artinya gini, tidak apa namanya, tidak ada variabel signifikan, variabel independen yang berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen ya. Nah, tapi kalau H1 ya ada setidaknya satu variabel independen yang berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen, gitu ya. Setidaknya satu. Nah, uji sentak hanya itu aja gitu. Apakah variabel independen itu setidaknya satu itu berpengaruh secara signifikan atau semuanya tidak berpengaruh. Gitu. Tapi kalau misalnya kok gagal tolak nol, ya artinya kalau gagal tolak nol itu ini ya, p-value-nya itu lebih dari alfa ya. Standar alfa itu 0,05, maka tidak ada variabel independen yang berpengaruh secara signifikan ya terhadap variabel dependen, sehingga kita nggak perlu melanjutkan ke uji parsial ya. Tetapi yang terjadi kok misalnya kok tolak nol ya, maka kita lanjut ke itu ya, ke uji parsial ya dengan uji T. Nah, ini uji parsial ya, uji T ya. Bertujuan untuk mengidentifikasi apakah koefisien regresi dari variabel penjelas berpengaruh independen secara signifikan terhadap variabel tergantung. Uji hipotesisnya sebagai berikut. Ya. Ini ya. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke analisis data nih ya, bab 3 ya. Bab 3 ini ada variabel dependen dan 4 variabel independen. X1, D2, D2, X3. Kenapa? Ada 4. Gimana ini maksudnya D21 sama D22 itu maksudnya apa ini, Chandra? Ntar Pak, itu ada kesalahan tadi Pak, lupa saya hapus tuh Pak. Oke, jadi judulnya kan ini ya, pengaruh upah, tingkat pendidikan dan teknologi terhadap produktivitas kerja ya. Jadi harusnya cuman ada 3 aja ya, X1 ini ya, X2-nya itu tingkat pendidikan, teknologi itu X3 gitu. Sedangkan produktivitas kerja adalah Z. Nah, ini maksudnya apa ini? Paragraf ini bisa dijelaskan nggak kok ada variabel dummy gitu? Gimana ini? Bisa dijelaskan. Itu untuk ini Pak, buat kategori data gitu Pak. Oh, berarti datanya nggak kuantitatif ya kalau kategori ya? Berdasarkan ini apa? Ya jenis kelamin gitu Pak, ras agama gitu Pak. Ya, oke. Data sheet-nya mana ini? Data sheet-nya nggak belum dimasukkan nih. Saya mau lihat. Ada, sudah ada. Kalau ada, kumpulkan itu di kamu submit lagi itu. Bisa nggak? Data sheet-nya. Data sheet itu ini ya, maksudnya ya.
saya ingin lihat ya, makanya dari data situ bisa kelihatan itu. Upah itu kan 100.000, 200.000, 300.000 gitu kan. Kemudian tingkat pendidikan. Nah, yang jadi masalah itu ini tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan itu kan kalau dalam data gitu kan, dalam tingkatan data itu termasuk tingkat pendidikan itu biasanya itu masuk ke ordinal ya, ke ordinal. Ya kalau nominal itu laki-laki perempuan kayak gitu kan. Kalau tingkat pendidikan itu kan SD, SMP, SMA gitu kan. Jadi kurang pas kalau kita olah dengan regresi ini ya, regresi linear berganda ini kurang kurang pas ya. Jadi kalau mau nanti masuknya regresi logistik gitu ya. Kita nggak terlalu jauh sampai situ gitu ya. Kalau bisa itu cari data yang kuantitatif semua gitu loh. Ya. Berarti ini Pak yang nggak perlu dikategorikan nggak Pak ya, misalkan ini untuk perempuan dan laki-laki gitu Pak, untuk usia segini dapat gajinya berapa gitu upahnya. Kalau usia cuman apa ya, usia itu termasuk apa, rasio. Jadi kalau bisa itu tipe datanya itu rasio semua gitu. Ya. Walaupun tidak rasio, misalnya pada tidak rasio interval gitu ya. Interval itu rating gitu kan. Itu kan bisa dilakukan operasi aljabar itu kalau rasio atau interval ya. Tapi kalau nominal ordinal ya pengolahan bukan tidak bisa, tetapi kan kita nggak sampai ke situ materinya. Jadi data sheet-nya kamu sudah dapat belum? Itu belum dapat Pak. Nah, itu ya. Kalau bisa itu dapat data sheet-nya dulu, baru kamu buat judul dan seterusnya gitu ya. Tuh. Oke, yang lain ada tanggapan? Baru dua nih yang ngumpulkan ya. Gimana si Ariel dikumpulkan, diupload tugas besarnya ya. Oke. Gimana? Nggak apa-apa. Ini analis pengaruh ya, ketahanan energi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia ya. Nah, ketahanan energi itu apa gitu? Kalau kita lihat dari judul ini, itu hanya dua variabel aja ya, yaitu ketahanan energi X, kemudian Y-nya adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia ya. TPB 2 ini maksudnya apa ini TPB 2 ini? Oke, yang mengerjakan dua orang ini ya, Arya Putra sama Tina Putri. Nah, nanti harus ini ya, harus dijelaskan deskripsi pekerjaannya itu apa saja ya. Ada belum ya deskripsi? Deskripsi pekerjaan. Nggak ada ya deskripsi pekerjaannya. Ya ini masih ini apa? Masih awal-awal aja nih, nggak ada data yang diolah nih ya, belum ada nih ya. Ini ngetiknya sejam aja. Kok nggak di rata kanan kiri gitu? Atau mungkin rusak ya gara-gara diupload dengan tersebut ya. Di tempat kamu rapi nggak, Dina? Mohon maaf Pak, mungkin tadi malam buru-buru, tadi subuh buru-buru jadi belum diperbaikin mungkin. Untuk Arya Makasih Pak. Putra,
mengerjakan Awalnya sempat agak rapi sih Pak. Mungkin saya ubah ke PDF kali Pak. Awalnya kan Word. Salah. Gimana ya? ya Lupa. awalnya Word, kemudian nanti diubah PDF kan kamu ya udahlah kamu ngupload Word nggak apa-apa. Tapi kok di tempat saya kok kayak gini? Apakah di tempat kamu seperti ini? Apa mungkin sudah bagus itu loh? Itu sebut di tempat kamu. Nah ini untuk fakta-fakta kayak gini itu seharusnya ini ya harus ada referensinya ya. Nah, pada tahun 2018. Nah ini infonya dari siapa gitu, ya kan? Ya mungkin si siapa Dina Safitri ini kan sudah ini ya mencantumkan daftar pustaka. Nah, tapi selain dicantumkan di daftar pustaka di sini harus dicantumkan juga di sini. Nah, untuk pencantuman daftar pustaka bisa lihat ya di menu referensi gitu ya. Nanti pembuatan daftar pustakanya itu bisa secara otomatis ya muncul gitu. Jadi nanti dipelajari lagi itu ada menu referensi gitu ya. Itu di kotak atik sendiri ya. Ini yang mengerjakan kamu semua kah, Dina? Yang ngetek kamu semua ini? Iya Pak, tapi untuk isinya kerja sama Pak, sama Kak Arya. Ya. Sama Kak Arya mana? Kak Aryanya lagi sakit Pak. Oh iya, maksudku isinya belum dikerjakan. Belum Pak. Oh, oke berarti ini masih kamu aja ya. Nah ini Iya Pak. rencananya ini variabel X1 apa namanya variabel independennya itu apa saja ini? Apakah ketahanan energi saja atau mungkin ketahanan energi di breakdown lagi ada beberapa variabel independen gitu kan? Kalau dari datanya kita dapat ini sih Pak 4. Cuman kata Kak Arya masukin itu dulu yang ketahanannya itu untuk diudul. Oh nanti judulnya ditambah lagi atau juga gitu ya? Mungkin mau ditambah Pak atau enggak gitu aja tapi datanya 4. Soalnya yang paham Kak Arya Pak. Dia yang agak paham sedikit. Oke, kemudian untuk ini ya nanti selain mengerjakan ini nanti kalian upload presentasinya ya. Presentasinya nanti diupload di YouTube, linknya dikasihkan di lampiran gitu ya. Jadi lampiran itu nanti bisa di apa ada hasil output ya, olah data output misalnya output Excel kayak gitu kan. Kemudian data sheet gitu misalnya datanya banyak gitu ya. Kemudian ini ya link presentasinya gitu. Nah ini yang paling penting ya, bagian yang paling penting itu adalah deskripsi pekerjaan ya, deskripsi pekerjaan dari kalau yang mengerjakannya lebih dari satu orang ya. Kalau hanya satu orang nggak perlu, itu paling penting. Ini apa ini yang di apa namanya yang diacu ya, daftar pustakanya yang dicantumkan oleh si Gina ini. Ini yang menulis daftar pustakanya, yang mencari file ini, apakah kamu, Gina? Bukan saya Pak, Kak Arya. Ini mau diambil apanya? Yang diambil datanya Pak di dalam situ Pak. Ya, data yang mana? Eh kan itu ada 2 Pak, yang warna biru atau yang merah ya Pak, itu ada di halaman 72. Tapi nggak tahu Pak yang satunya atau yang lupa.
Mana datanya? Enggak tahu sama sekali. Ini. Nah, ini salah satu ini ya. Apa namanya? Deskripsi data itu seperti ini ya. Dalam tugas besar nanti dideskripsikan data kalian itu misalnya seperti ini, kemudian kalian ulas. Gambar ini itu menunjukkan apa? Biasanya itu kalau kita mau mengulas grafik atau chart ya, itu atau diagram itu kita cari nilai maksimumnya berapa, menunjukkan apa, kemudian nilai minimumnya, nilai tengah gitu, biasanya kayak gitu. Ya, nanti diulas ini kalau misalnya bentuknya grafiknya misalnya seperti ini, oh maksimal yang itu apa datanya itu dari ini ya, dari grafik ini ya kita bisa lihat bahwa datanya itu selalu naik gitu kan, selalu naik, yang selalu naik dari tahun 2018 sampai tahun 2050 gitu ya. Kemudian untuk perbandingan datanya dari data yang warna hijau, biru, kuning ini ya di tahun 2018 itu cenderung sama ya. Untuk di tahun 2020 itu urutannya yang paling tinggi adalah hijau, biru, kuning. Gitu. Begitu juga untuk tahun-tahun berikutnya yang paling tinggi adalah hijau, biru, kuning. Semakin tahunnya ini ya ke sini ke tahun 2050 semakin tajam perbedaannya gitu loh antara hijau biru kuning kayak gitu contohnya ya. Jadi nanti diulas grafik yang kalian apa buat itu seperti apa kemudian diulas. Analisis pengaruh ketahanan energi. Nah, ketahanan energi itu didefinisikan sebagai apa itu ketahanan energi di sini itu? Yang dimaksud dengan ketahanan energi itu apa? Terjaminnya ketersediaan energi dan akses masyarakat terhadap energi pada harga yang terjangkau dalam jangka panjang. Nah, nanti kan ada itunya ya, ada apa? Data sheet-nya gitu loh. Nanti hubungan apa dengan apa gitu loh. Hubungan antara energi, limbah, IPPU, pertanian terhadap kehutanan gitu misalnya kan. Tapi kan angkanya apa gitu, menunjukkan apa gitu. Jadi jangan hanya kita mengolah itu angkanya itu sembarang gitu ya, angka sembarang nanti diolah ya bisa gitu loh. Kita ngarang angka saja kan bisa aja diolah itu ke dalam model regresi berganda gitu. Tapi kan mananya nggak ada gitu ya. Terus siapa namanya? Haidar. Sudah diupload. Sekarang bisa nggak kamu upload? Progresmu berarti belum ngetik makalahnya belum ya, tapi masih eh, apa dapat data kemudian masih diolah. Kelompoknya dengan siapa? Oh, sendiri. Oke, ini yang satu lagi ya. Buku Ketahanan Energi 2019. Kalau ini Indonesia Energy Outlook 2019. Nah ini dari websitenya apa nih SDM? Ini den.go.id. Bedanya apa ini? Dewan Energi Nasional dengan ini sama ya, Den? Saya tahu sama-sama energi Pak yang mau diambil.
Nanti Yang mana? pokoknya mau ngambil ada batu baranya juga, Pak, untuk datanya. Datanya mau diambil yang buku biru ini atau buku yang merah ini? Dua-duanya, Pak, untuk referensi. Untuk referensi, untuk pengolahan datanya, datasheet-nya mau ngambil dari mana? Dua-duanya juga, Pak. Nah, dua-duanya variabel independennya mau ngambil dari mana? Yang halaman berapa? Halaman 72, Pak, sama 104. 72 ini ya. Tujuh dua ini, yang mana? Ini kan? Iya, itu mungkin, Pak. Jadi contohnya ini ya. Jadi kalau kita mau mengambil ya ini gitu loh. Kita nggak bisa yang ke bawah kayak gini ya. Kita bisanya menyamping ya. Yang menyatukan apa? Yang menyatukan adalah tahun. Ya, yang menyatukan tahun. Jadi misalnya nih. Ini misal ya, hubungan antara Home C92 minyak solar ya. Sorry yang ada angkanya ya. Hubungan antara minyak solar, minyak bakar, minyak diesel dengan Home C92. Tuh, misalnya ya. Nah, berarti kan datanya ini jika X1-nya itu 6, ini titik ini 6.000 ya, 6.703, X2-nya itu 173, X3-nya 11.474, maka hasilnya adalah ini. Ya. Jika ini X1-nya ini, maka ini. Ya, jadi dari sini kita buat model regresi bergandanya ya. Cuman kekurangannya apa? Datanya terlalu sedikit ya, hanya ada 5 saja. Hanya ada 5 saja. Nah, dari sini katakanlah kita dapat model regresi bergandanya, kemudian kita simulasikan gitu. Pakai angka yang lain. Ya, kita pilih angka sembarang untuk X1, X2, X3, namun masih berdekatan secara rata-rata dengan angka-angka ini. Gitu. Ya. Nah, nanti homj-nya berapa? Nah, tapi kalau apa ya? Mau ngambilnya apa misalnya? Ekspor kayak gini ya. Nah, ini kan penjualan ini ya. Penjualan 6.093.138. Impornya sekian, ekspornya sekian. Angka mendapatkan 6 juta itu dari mana ini? Apakah impor ditambah ekspor gitu? Enggak ya. Kemudian kalau nilai ekspornya ya, nilai ekspornya itu ini ya, jumlahnya 834. Tapi di sini kok ini ya, enggak terkait ya ini. 483. Nah, ini harus dipahami dulu nih datanya nih ya. Maksud dari 483 ini 483 apa gitu. M-ton ini ya. Maksudnya M-ton itu apa ini? Oh, ini satunya apa? MMBTU atau apa? Ini maksudnya satuan dari angka-angka ini atau apa gitu. Itu harus dicari dulu ya. Ada ini rumit ya. Ya nanti kalau misalnya mau menggabungkan antara data ini sama data yang ini ya,
lihat ya, yang ada tahunnya gitu. Jadi tahun 2014 di buku ini itu angkanya berapa, di buku ini angkanya berapa gitu. Harus disamakan ya untuk tahunnya gitu. Ya. Gitu ya. Ada pertanyaan? Dina? Oh, yang lain? Saya Pak izin bertanya, Bina Safira. Ini berarti nanti Pak untuk tugasnya ini kalau udah selesai Pak, kan pengumpulannya di minggu 17 ya Pak terakhir. Ya. Berarti sebelum minggu 17 itu sudah semua ya Pak, termasuk di-upload di YouTube untuk presentasinya ya Pak. Ya. Sama apa ya? Berarti untuk di-upload apa presentasi dulu Pak, upload di YouTube, baru masukin di Tubes, lalu Tubesnya dikirim ya Pak? Iya. Oh, baik Pak, terima kasih. Oke, sekarang kita ini ya lanjut ke tugas besarnya ini yang 2 hari. Sini gimana bisa mengupload? Bisa ya? Oke, kita. Ya. Mana enggak ada. Oke, ini mengerjakan sendiri ya, Ariel Chandra, Ariel Carta, laporan pengantar metode statistik, analisis hasil produksi kopi Arabica ya, terhadap luas lahan dan jumlah hujan. Nah, menurut Ariel ini yang variabel independennya apa? Luas lahan, jumlah hujan, atau produksi kopi Arabica? Jadi ada berapa variabel dependennya? Variabel responnya ada berapa? Prediktornya ada 1. Jadi prediktor itu variabel independen ya, sedangkan variabel respon itu variabel dependen gitu. Jadi di sini itu kalau menurut penjelasan si Ariel tadi ya, berarti kopi Arabica ini X ya, kemudian luas lahan itu Y1, jumlah hujan itu Y2. Benar nggak? Oke, kalau begitu yang benar adalah analisis ya, luas lahan dan jumlah hujan ya terhadap hasil produksi kopi Arabica. Nah, kalau luas lahan sepertinya nggak ada yang aneh, tetapi kalau jumlah hujan tahun 2004 maksudnya ya, jadi analisis luas lahan dan memang datanya data tahun 2004 semua ya, benar ya di sini. Jadi analisis luas lahan dan jumlah hujan terhadap hasil produksi kopi Arabica tahun 2014. Nah, yang aneh itu jumlah hujan. Jumlah hujan itu apa ya maksudnya dari jumlah hujan itu? Hah? Oh, analisis. Curah hujan ya, bukan jumlah hujan ya. Ya kan aneh aja ya jumlah hujan itu. Enggak. Coba di Google itu ada nih jumlah hujan itu. Ada yang ngecek jumlah hujan ya. Ada yang ngetik jumlah hujan ini di Google. Curah hujan ada. Curah hujan adalah jumlah air hujan. Jumlah air hujan ada. Tapi itu pengertian dari ini ya, curah hujan ya. Ini daftar tabel, daftar gambar harus dibuat secara otomatis. Nah, ini untuk latar belakangnya ya. Sektor pertanian merupakan salah satu sektor strategis dalam memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat. Ya kan? Nah,
Di sini harus ada referensi gitu ya, yang dicantumkan gitu ya. Nanti ditulis di daftar pustaka. Ya, daftar pustakanya. Nah, daftar pustakanya ada Azhari gitu kan, ada BPS, ada Biasyono, ada Walpol. Coba saya cek ini ya, apakah ada di ini. Nah, berarti ini kalau seperti ini tuh berarti nggak ditemukan gitu ya, di atas itu nggak ditemukan. Walpol. Kalau bisa ini jangan diketik manual. Kalau kayak gini kan berarti kalian mengetik manual ya. Tapi kalau di atas dalam makalahnya itu dicantumkan ya referensinya, maka nanti daftar pustakannya bisa dibuat secara otomatis. Maka ini walaupun hanya satu aja, berarti nggak ada. Hanya ditulis di daftar pustaka, tapi di dalam makalahnya ini nggak ditulis. Untuk data sheet-nya nggak ada ya, data sheet-nya. Jadi upload juga di Excel. Coba di upload. Apanya? Iya data 3 tapi kan dalam satu Excel kan. Oh ya kamu kan copy aja, kan ada sheet 1 untuk data 1, sheet 2 untuk data 2, sheet 3 untuk data 3. Kan datanya digabungkan dulu baru kamu bisa olah kan. Nah, sumbernya memang dari tiga sumber gitu kan. Maksudnya sama-sama BPS tapi kan bagiannya beda gitu. Oke, dan ini bedanya dengan Chandra ya. Kalau tadi Chandra itu analisis kolerasinya itu ada dua kriteria ya. Ada kolerasi sama tidak ada kolerasi ya. Dengan menggunakan uji hipotesis ya. Nah, tapi kalau punyanya si Ariel ini ya korelasinya itu dibuat dalam bentuk tabel ya. Jadi interval kolerasi 0 sampai 0,199 itu kriterianya sangat rendah, ada kriteria rendah, sedang, kuat, sangat kuat. Walaupun di sini itu ditulis positif ya, tapi nanti untuk ini kan berarti kalau positif itu hubungannya itu berbanding lurus ya. Tapi kalau memang berbanding berbalik ya negatif gitu ya. Jadi misalnya negatif 0 ya, 0 sampai negatif 0,199 ini maksudnya bukan dikurangi ya, tapi ini sampai ya rentang ya. Sampai negatif 0, hitungannya gimana? Dari kiri ke kanan ya. 0 negatif 0,199 sampai 0 maka sangat rendah. Negatif 0,399 sampai negatif 0,2 berarti rendah. Kalau negatif 1 sampai negatif 0,8 berarti sangat kuat. Dibalik tapi ya, kalau negatif kan dari kiri sampai kanan ya, kalau rentang itu penulisannya ya. Nah ini ngetiknya pakai apa ini kok? Ini huruf apa ini? Apa ini? Row. Hah? Nah, jadi kalau nulis kayak gini itu ALT plus, ALT plus klik, nah jadi kayak gini ya. Kemudian dilihat ya Greek letters. Nah ini row varian gitu nulisnya ya. Yang kalau kamu nulisnya pakainya ini aja yang saya sampaikan ya row ya.
bukan Rovarian tapi yang sebelahnya ya, kamu kan nulisnya ini Rovarian. Paro namanya, Paro. Huruf besar hanya satu saja. Nah, kalau punyanya si Chandra tadi ya, Chandra tadi kan uji hipotesis ya. Oh, berarti kan ada korelasi atau tidak gitu ya. Benar kalau pakai ini ya. Cuman ya pakainya row ya, bukan row varian ya. Kemudian untuk nulisnya itu H0 H1 ya. Bukan H0 semua ya. Kemudian kalau punyanya si Ariel ya nggak perlu kayak gini kalau dia menggunakan tabel gitu ya. Ini sudah menggunakan tabel tapi kok menggunakan hipotesis gitu. Ya. Kan nanti diketahui nilainya berapa gitu kan row-nya. Ya sudah langsung masuk, row-nya itu kuat, sedang, rendah, sangat rendah itu aja kan. Nggak masuk pada ada korelasi atau tidak gitu. Kesimpulannya bisa menggunakan yang ini ya, yang uji hipotesis ini, oh ada korelasi atau tidak, atau kesimpulannya menggunakan ini. Ya. Oh, berarti ini menggunakan ini ya, apa tabel ya, tabel untuk uji korelasi. Nah ini menurut Imam Ghazali ya, ini pengetikannya kurang. Apa memang di tempat kamu rusak kayak gini kan? Ini menurut Imam Ghazali 2013-96 ya. Di sini dikutip, tapi di sini nggak ada gitu. Gimana? Ada nggak ya referensi? Nah, nggak ada. Sebenarnya di sini ada Imam Ghazali gitu. Untuk daftar pustakanya. Kan nggak ada. Jadi kayak gitu ya. Jadi harus ada. Ini Danang Sunyoto ini ya. Danang Sunyoto, di sini ada nggak? Nah, nggak ada kan? Seharusnya ada di sini. Danang Sunyoto, Imam Ghazali, daftar pustaka ini seharusnya ada seperti itu ya. Jadi di
atas kalian mencantumkan apa aja nanti di daftar pustaka diperlihatkan itu mana saja yang kalian cantumkan dalam yang referensi mana saja yang kalian ambil yang digunakan dalam membuat tugas besar ini ya. Nah, hasil scatterplotnya apa ini? Ini sudah ada nih. Ini untuk datasheetnya segini aja kan? Datasheetnya hanya ini aja kan? Arif? Nanti ibu itu apa yang Ya, deskripsi statistika ya. Jadi kalau kita lihat di sini tiga saja ini kurang ya. Kalau tiga saja ini polanya itu eh, jauh ya, jauh tidak mencerminkan, jauh dari mencerminkan apa? Jauh dari mencerminkan hubungan ya, hubungan ketiganya gitu. Tapi kalau banyak itu lebih bagus ya, semakin banyak semakin bagus ya. Tapi kalau kayak gini tiga saja ya kita kurang yakin gitu loh dengan model yang ada gitu loh ya. Dan kemungkinan besar pun dalam uji serentaknya ya, uji F-nya itu gagal tolak nol jadinya kan. Nah, sebisa mungkin kan yang kita olah itu nanti tolak nol ya, tolak nol. Tolak nol kalau misalnya kalian ada 5 ini kebetulan hanya ada 2 ya, ada 5 terus nanti mana yang berpengaruh signifikan gitu ya. Yang berpengaruh secara signifikan itu mana saja nanti kalian pilih menjadi model yang terbaik gitu. Nah, kemudian setelah itu kalian cari koefisien determinansinya ya, yang mengukur pengaruh ya, pengaruh variabel independen. Maksudnya variabel independen itu seberapa besar sih pengaruh oleh variabel independen. Ini sudah bagus ini, cuman nanti di judul dibalik ya. Jadi hubungan antara luas lahan panen dan jumlah hujan terhadap hasil produksi. Jumlah hujan kok satuannya ton. harusnya yang Jumlah produksi ya ton ya, ini milimeter ya. Jadi curah hujan ya, curah hujan. Berarti total ya, total curah hujan di tahun 2013 itu ada 2.627.000 milimeter. Paham enggak maksud dari curah hujan itu apa? Kenapa satuannya milimeter itu? Gimana? Jadi, nah untuk kayak gitu kan sebenarnya dituliskan juga ya, milimeter dalam curah hujan itu maksudnya itu seperti apa? Kenapa satuannya milimeter gitu, enggak liter gitu, atau enggak milimeter persegi gitu kan? Kalau persegi itu berarti luasan, kalau volume gitu kan biasanya pangkat 3 ya, liter ya, desimeter kubik, meter kubik kayak gitu. Gimana, ada tanggapan?
Nah, simulasi prediksinya ini ya, belum. Ada yang ingin ditanyakan atau ada tanggapan? Gimana, Ariel? Nggak ada. Oh, ini maksud saya. Lanjut ke sini. Gimana? Nggak ada. Kalau kamu di mata kuliah lain atau tugas akhir itu ada batas, batas jurnalnya. Kalau ini nggak ada, bebas saja ya. Yang penting kita tekankan kepada interpretasi hasil pengolahan data ya. Nah, punya ICT 5 ini masih ini mengerjakan sendiri ya, masih dalam bentuk draft ya, belum disesuaikan dengan template ya. Ini judulnya adalah pengaruh jumlah pupuk, luas lahan, dan curah hujan. Nah, ini ada 3 ini ya. Pupuk, luas lahan, curah hujan terhadap produksi padi sawah ya di Kabupaten Deli Serdang. Padi sawah. Padi sawah. Selain padi sawah ada padi apa lagi? Padi bisa tumbuh selain di sawah kan? Bisa ya, padi gunung mungkin ya. Padi sawah, padi gunung. Nah, ini produksi padi sawah ini Z ya. Nah, kemudian tinjauan pustaka, ini daftar isi, daftar tabel, daftar gambar ini nanti dibuat secara otomatis. Bab 1 pendahuluan nanti bicara mengenai urgensi ya, urgensi penelitian ini, kenapa kok memilih jumlah pupuk, luas lahan, curah hujan ya, kemudian produksi padi sawah gitu. Nah, kabupatennya jauh sekali ya dari sini ya, dari Serdang di Sumatera. Analisis kolerasi merupakan bla 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 ya, kolerasi positif ya. Jadi, ini oke, 0 itu kalau buatnya itu indeks ya. Buatnya indeks itu seperti ini ya. Nah, buatnya kayak gini. Ya. Kalau H1 jadi buatnya gini, ALT plus ya, ALT plus. Kemudian H, H0, H1 ya, H, terus underscore ini kan, 1, terus spasi, nah, kayak gini. Nah, ini ya 1.2 gitu kan, kalau mau apa gitu. Jadi seperti itu ya. Ini statistik uji koefisien R kalau 0 jika R menggunakan P value. Karena jika nilai P value-nya kurang dari alfa. Jadi kalau nulis P value itu seperti ini ya, nulis P value. P value. P value. Nah, ini ya, P value itu kan sama dengan apa gitu. Kita bandingkan dengan alfa. Ini analisis regresi. Nah, ini juga dibuat indeks X1, X2, X3, Xn ini kan. Nah, ini dibuat indeks kayak gini. Ini kalau memperbaiki ya caranya seperti ini ya.
ini ALP plus kan jadi kayak gini kan. Jadi harus belajar ini equation ya kalian ya. X1 gitu kan. Ya ada ini underscore kayak gini. X3 ini XN gitu kan. Nah, kemudian ini klik ini ya spasi, 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 spasi kayak gini. Nah, jadi biar bagus itu loh kalau dibaca ya. Begitu juga dengan ini ya, ini harus apa namanya perbaiki gitu loh, ngetiknya gitu ya. Dan ini kok struktur data X sama D kok hilang nih? Oh tapi di tempatmu ada ya? Nah, makanya dibutuhkanlah namanya pengumpulannya itu dalam bentuk PDF supaya nggak rusak gitu loh ya. Kalau buat takutnya ini risikonya rusak seperti ini ya. Padahal di sini itu ada gitu. X apa, betanya apa, Y-nya apa gitu. Ya nanti ada. Nah kayak gini. Nah ini bisa ini ya. Jadi tapi ininya memang kamu nggak buat indeks ya. Kayak gini ya. Kamu buatnya kayak gini kan. Nah seharusnya kan kayak gini. Nah kayak gini loh, P0 gitu kan. Nah, kayak gini loh. Nah kayak gini seharusnya kan. Seharusnya buatnya kayak gini semuanya. P2I gitu, beta 2I gitu kan. Nah, untuk mendapatkan ketentuan berikut ya, transpose matrik. Nah ini dengan square kuadrat terkecil gitu ya. Tapi kita tidak menekankan pada pencarian secara manual ya, tapi kita nanti untuk pencarian beta 0, beta 1 sampai beta P ini dengan program ya, Excel cukup. Tapi sekali-kali harus memasang add-in data analysis. Nah, kemudian untuk uji signifikansi parameter regresi, ya, ini kita ada uji serentak sama uji parsial ya. Nah, sekarang ya si sini ini masuk ke uji serentak dulu ya, H0, beta 1, beta 2 ini sekali lagi ini dibuat indeks harusnya ya termasuk H0-nya. H0.2 ya, H1.2 jangan H1 sama dengan jangan. Paling tidak ada satu beta K. Dan statistik ujinya ada F hitung gitu kan. Bla kayak gini. Ini dengan sayangnya ini banyak yang hilang ya. Karena pengumpulannya kalau menggunakan itu tersebut ya memang seperti ini risikonya ya. Maka seharusnya pengumpulannya dalam bentuk PDF. Nah, pengambilan keputusannya yaitu apabila T hitung ya, itu bisa dari T satu minus sama satu N P minus 1 dengan P adalah parameter. Ini maksudnya apa ya ini? T hitung nilai mutlaknya lebih dari T. Biasanya kan T
T-nya itu berada di alfa berapa, ya. Kemudian derajat bebasnya berapa gitu. Nah, yang perlu ditekankan itu. Nah, derajat bebas di sini untuk ini mungkin rumusnya adalah n minus p ya, minus 1 gitu mungkin ya. Jadi n itu banyaknya data itu misalnya datanya itu disatukan dengan tahun 2014 sampai tahun 2020. Jadi n-nya itu 6. Tapi kalau p itu banyaknya variabel, ya, banyaknya variabel independen. Gitu. Misalnya kalau misalnya ada 4 variabel independen ya tulis 4. Jadi 26 ya, 6 min 4 2 kurangi 1 1 gitu. Ya. Nah, untuk tes 1 min ini apa ini? Sebenarnya typo ini atau apa ini? Ini apa ini? Min setengah. Apa ini? Ini. Enggak tahu. Dilihat lagi ya. Dan untuk analisis datanya ya, deskripsi data ya, pada bagian ini dijelaskan beberapa saja yang diambil, periode data dan sumber data, kemudian tiap variabel dieksplorasi nilai statistik deskripsinya dan divisualisasikan dengan chart yang sesuai. Nah, pada bagian ini juga dijelaskan variabel. Nah, ini masih otomatis ini ya, penulisannya otomatis Inggris ya, variabel ini ya. Misalkan EL gitu ya. Apa yang menjadi variabel dependent dan variabel independen. Begitu juga penulisan independen ini ya. Kalau tanpa T berarti Indonesia, kalau ada T-nya Inggris ya. Nah, variabel dependent atau variabel terikat adalah kinerja karyawan. Variabel independen atau variabel bebas adalah kesehatan dan keselamatan kerja. Variabel intervening itu maksudnya apa nih? Hah? Misal, oh, misal adalah kepuasan kerja. Ya, nah, ini mau presentasi kamu setelah ini kok. Ya.
campur tangan ya. Judulnya apa sih? Enggak ingat. Jumlah pupuk, luas lahan, curah hujan terhadap. Oh ini masih tinjauan pustaka ya? Enggak kok, sudah analisis data kok. Puasan kerja. Nah ini enggak ada ini. Ini masuk mana ini? Enggak terkait dengan ini. Oh ya berarti kalau kayak gini, kalau analisis data itu harus fokus pada ini ya permasalahan kita. Kecuali kalau tinjauan pustaka ya, dasar teori itu masih bisa ya. Contohnya gitu variabel kepuasan kerja, variabel kesehatan dan keselamatan kerja gitu. Ya. Kemudian variabel datanya itu ada variabel Z ya, hasil produksi padi sawah, jumlah pupuk yang digunakan, luas lahan sawah, curah hujan. Oke, periode datanya, ya ini tahun berapa nih? 9 data kok di sini sumber data 1997. Periode data nanti mau ditulis apa ini? Dibuat bab tersendiri, langsung aja sumber data itu. Data yang diperoleh pada penelitian ini yaitu bersumber dari sebagian data jurnal penelitian yang mana memperoleh data dari Dinas Pertanian Sumatera Utara. Oh ini kamu ngambil dari jurnal, kemudian jurnalnya itu ngambil dari Dinas Pertanian ya. Yaitu data produksi. Nah ini jurnalnya siapa ini? Ditulis nggak nih di daftar pustaka ini? Daftar pustakanya belum dibuat. Ada periode datanya ya. Kalau sumber data ada juga. Oh berarti ya periode datanya ditulis ini 1997 sampai 2012 gitu. Kemudian di datanya itu apakah berupa data tahunan ya ataukah data bulanan gitu. Ya kan. Ini kan periodenya 97 sampai 2012 bisa aja datanya kan bulanan gitu. Mana yang kamu gunakan gitu. Kalau hanya tahunan hanya berapa tahun aja ini berarti ya. 15 tahun aja ya. Tapi kalau bulanan berarti kan 15 kali kan 12 gitu. Ya kalau sumber data ya harus ini ya dituliskan referensinya gitu ya. Referensinya itu dari mana gitu. Atau mengakses di mana gitu ya aksesnya. Walaupun nanti juga dituliskan dicantumkan di ini ya di daftar pustaka ya. Statistika deskriptifnya ini statistika deskripsinya ya. Statistika deskriptifnya ini pengolahan data ini. Statistika deskriptif itu seperti ini ya. Misalnya ini kan satu jumlah pupuk yang digunakan dari tahun ke tahun. Nah, itu dibuat grafiknya. Luas lahan sawit juga, curah hujan juga gitu. Bisa dengan diagram batang gitu ya. Jadi kalau misalnya nilainya itu enggak jauh beda, itu bisa ini ya, bisa dibuat secara langsung gitu loh. Jadi warna kuning, diagram batang warna kuning itu jumlah pupuk, warna biru luas lahan, warna hijau curah hujan gitu. Tapi kalau misalnya perbedaannya sangat tajam ya, nggak memungkinkan untuk dibuat dalam bentuk satu diagram gitu ya, satu diagram, ya makanya mungkin dibuat satu-satu jumlah pupuk, luas lahan, curah hujan. Nah, nanti di komentari itu diagramnya gitu kan, jumlah pupuk itu yang digunakan itu apakah selalu naik trennya, apakah selalu turun, apakah turun naik atau naik turun. Kemudian yang paling tinggi itu jumlah pupuk di tahun berapa, paling rendah di pupuk berapa gitu. Kemudian untuk luas lahan juga begitu. Dan curah hujan juga sama ya kurang lebih. Jadi dibuat ini ya statistika deskriptif itu ya dalam bentuk
diagram ini. Nah, setelah itu kalau mau ditambah ini juga boleh ya. Ini lebih ini ya. Ya ini statistik deskriptif ya. Ini statistik deskriptif. Kalau statistik diartikan visualisasi data ya, seperti tadi yang saya sampaikan, jadi buat diagram bla bla bla. Tapi kalau statistik diartikan sebagai karakteristik dari data ya, membuatnya seperti ini. Ya. Kan rata-ratanya berapa, standar deviasinya berapa, variansinya berapa, gitu. Nilai maksimum, minimumnya berapa. Nah ini kalau ingin rapi lagi ya, karena koma ya, ini kan koma itu ditulis koma di sini ya, karena kita kan pakai aturan bahasa Indonesia ya, koma kayak gini untuk desimal ya. Kemudian untuk ribuan nanti ditulis titik ya, ditulis titik. Jadi minimum 83.646, artinya 83.646. Kalau 690 titik ya, 690.964. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata produksi padi per tahunnya yaitu 4. Nah ini kayak gini ya, 487.832,53 ton dengan varian sebesar ini. Di mana nilai minimumnya yaitu ini, maksimum ini. Nih, bagus ini juga ya dikomentari ya untuk tabel ini ya, statistik deskriptifnya. Nah, chartnya, oh ya ini mau dibuat dalam bentuk chartnya ya. Chartnya ya, nanti dibuat dan analisis kolerasi ya. Jadi analisis kolerasi itu masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Dilihat apakah ada hubungan gitu ya. Kemudian nanti bisa dilihat gitu, dikomentari ketika mendapatkan model regresi terbaiknya gitu ya. Apakah yang berpengaruh secara signifikan itu juga ini ya memiliki korelasi juga terhadap variabel dependen gitu. Lihat ya, variabel independen yang dalam model regresi bergandanya itu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen, dilihat kolerasinya itu apakah ada apa tidak. Metode scatterplot hanya untuk memvisualisasikan ini ya, analisis kolerasi ya. Jadi kalau scatterplot itu hanya menggambarkan hubungan dua variabel ya. Sepertinya kayak ini versus kayak gini ya, benar ini. Ini uji kolerasi persen. Ini R ya. Ya kalau Z dengan Z pasti 1 ya. X1 dengan X1 pasti 1, X2 dengan X2 1, X2, X3 dengan X3 itu 1. Tapi kalau Y dengan X1 0,80174. Kemudian Y dengan X2 ini, Y dengan X3 ini. Kemudian Y dengan X1 kenapa nggak ditulis? Kenapa? Karena sudah diwakili ini kan. Itu loh. Jadi ini nggak perlu ditulis karena misalnya kita mau lihat nih Z sama dengan X1. Nah, lihat aja nih X1 dengan Z sama aja kan. Z dengan X2 nggak ditulis juga di sini. Nah, ada ini ya kan. Z dengan X3 nggak juga ditulis ini. Ya. Kemudian ini X1 dengan X2 nggak ditulis ya kan, tinggal lihat ini aja gitu. X3 dengan X1 nggak ditulis. Ya kan tinggal lihat ini. Dan ini X2 dan X3 nggak ditulis, ya tinggal lihat ini. Dibalik ya, jadi hubungan antara ini X3 dengan X2 itu sama aja dengan X2 dengan X3 sama. Ya. Jadi mau ditulis ini boleh atau ini, gitu. Ya, yang bagian yang tidak ditulis, tulis salah satu yang dibatasi oleh ini 1. Jadi ini penulisan yang efektif ya, jadi nggak menulis 2 kali gitu ya. Dan ini untuk meyakinkan, menunjukkan bahwa jika misalnya
dibolak-balik itu sama. Kemudian dari hasil pengujian korelasi ini dapat diinterpretasikan bahwa nilai korelasi antara variabel Z dengan variabel X1 yaitu jumlah pupuk, sekali lagi ini dibuat indeks ya X1-nya, bernilai 0,80174. Nah, nilai ini itu termasuk sangat kuat karena sangat mendekati angka 1. Nah, jadi kalau si ini itu membuatnya ini 0,8, oh ini dekat dengan 1. Oh, berarti sangat kuat gitu. Tapi kriteria sangat kuat ya atau kuat saja ya atau rendah ya hubungannya nggak kuat atau sangat rendah itu kan di kolerasi itu ada ininya ya, ada tabelnya yang dibuat oleh si Chandra tadi ya, si Ariel ya, si Ariel. Nah, tapi kalau berdasarkan uji hipotesis ya, oh ini berkorelasi ini tidak. Jadi masing-masing ini 0,80174 ini tidak mau menggunakan kriteria tabel gitu ya. Kuat itu dari mana sampai mana nilainya ya. Agak kuat itu dari mana sampai mana kan ada range-nya masing-masing gitu. Ya, jadi kriteria kuatnya itu bukan karena dekat dengan 1 ya, tetapi karena masih dalam range tertentu gitu. Kalau menggunakan tabel gitu. Tapi kalau mau menggunakan uji hipotesis ya ini berkorelasi gitu, sesuai dengan uji korelasi yang sudah dikerjakan. Ya, kalau ini masih sebatas, tapi ini benar, tapi masih sebatas feeling ya, perasaan ya. Feeling atau perasaan itu seperti kita melihat scatter plot. Nah, sebenarnya untuk melihat ini berkorelasi apa tidak selain hal yang pasti itu berdasarkan ini ya perbandingan dengan nilai kritis gitu kan, nilai kritis. Kemudian berdasarkan tabel, oh range-nya ini itu pasti ya. Tapi kalau feeling itu berdasarkan scatter plot dan berdasarkan ini angka saja ya. Angka saja 0,80174 ini, oh karena ini dekat dengan 1. Nah, kriteria dekat itu apa gitu? Berdasarkan ketetapan kita sendiri ya, feeling kita ya. Feeling kita mengatakan 0,8 itu dekat dengan 1 ya. Ya berarti ya korelasinya tinggi ya, hubungannya kuat gitu ya. Korelasinya kuat. Tapi bisa aja kita mengatakan 0,8 itu jauh, dekat itu 0,91 gitu. Misalnya nah, ini kuat ini 0,975. Nah, ini berdasarkan apa gitu. Nah, itu kalau mau ditarik lagi ya itu tadi ya. Menggunakan tabel atau menggunakan uji hipotesis tadi ya. Tapi kalau mau cepat aja gitu ya pakai ini aja. Oh ya ini dekat dengan 1 berarti kuat gitu. Oh 0,774 ini juga dekat 0,7 gitu. Bisa juga ya nggak terlalu kuat gitu. Nah, termasuk kuat ya mendekati 1. Jadi kalau mau lebih diperperinci lagi ya, jadi kriteria kuat dan tidak kuat ini tidak berdasarkan ini ya alasan ini, tapi berdasarkan tadi ya tabel atau uji hipotesis. Terakhir maksudnya ini nilai korelasi antara variabel Z dengan variabel X ini masuk sangat kuat karena sangat mendekati 1. Ya, tapi kalau menginterpretasikannya itu seperti ini, maka kita butuh ya bukti dari uji hipotesis maupun tabel kriteria tadi kuat dan tidak kuat. Namun jika kita hanya berpatokan pada tabel ini ya, tabel uji korelasi Pearson, kita bisa melihat ya bahwa kuat dan tidak kuat itu kita bandingkan dengan sesamanya. Misalnya
kolerasi yang paling kuat itu adalah kolerasi antara X3 dengan X1 gitu. Ya, X3 dengan X1 atau X1 dengan X3. Nah, yang paling lemah adalah X2 dan X3. Ya, sebenarnya ini ada dugaan apa multikolinearitas ya. Karena antar variabel independen itu terjadi kolerasi gitu. Yang mana itu seharusnya dihindari gitu. Malah justru yang paling rendah itu malah justru yang hubungan masing-masing antara variabel masing-masing variabel independen dengan variabel dependen gitu. Ya, X1 dengan Y cuma 0,80. X2 dengan Y cuma 0,77498. X3 dengan Y cuma 0,85938. Kemudian lanjut ke model regresi berganda ya. Ini pakai rumus-rumus kayak gini ya. Karena ini analisis data, kalian bisa langsung mengolah datanya seperti apa, output keluaran di Excel itu seperti apa, kemudian kalian interpretasi itu cukup ya. Karena ini bagian ini analis data ya, bab 3. Kecuali kalau pinjauan pusaka ya oke lah, kayak gini ya, teorinya seperti apa. Gitu. Nah ini dapatkan beta 0, beta 1 ini dengan Excel ya. So, beta 0, beta 1, beta 2, beta 3, beta 4, beta 5 gitu. Kemudian kalau bisa itu ada p-value-nya gitu. Ya. P-value-nya, tapi ini model regresi bergandanya itu belum, seharusnya uji serentak dulu ya. Uji serentak dulu, kemudian uji parsial gitu. Baru nanti dari uji parsial. Harapannya dari uji serentak itu setidaknya ada satu yang variabel independen yang berpengaruh secara signifikan. Dari model tersebut dapat dilihat bahwa jika variabel X1 bertambah 1, satuan dan variabel X2 dan X3 konstan atau sama dengan 0, ini sekali lagi ya dibuat indeks ya kayak gini ya. Maka nilai Z akan berkurang 44,18 satuan. Ya, jika variabel X1 dan X3 konstan atau sama dengan 0 dan variabel X2 bertambah 1 satuan, maka nilai Z akan bertambah 0,889 satuan. Dan seterusnya. Pustaka ini lampirannya ya. Jadi datanya ini ada berapa nih? Nomor ini rusak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 15 ya. Datanya ada 15. Ya, jadi data ini nanti di copy paste gitu kan di mana? Di Excel gitu kan. Excel. Nah, kayak gini kan. Ini set data text to column text to column.
Ini angka-angka apa ya? Tuh. Nah, ini nomor 8 ini nomor 8 ini kok 3, 4. Oh, 199. 85210. Walah ininya enggak anu ya. Ini maksudnya itu sini gitu kan. Dan ini nah, kayak gini ya. Ini 9. Nah, pelan sedikit ya ini. Ini ini 10. Ya, ini 10, ini 11. Baik ini. Ya. Nah, kayak gini ya. Kurang aja ya. Wah, tekan sampai ke bawah ya. Ini J, ini Z-nya ya. Ini Z, ini X1, ini X2, ini X3 ya. Jadi kita lihat ya. Tadi kita lihat terjadi multikolinialitas ya. Jadi ada hubungan kolerasi, ada hubungan antar variabel ini ya, independennya ya. Tapi coba lihat apakah ini bisa ya diolah ya. Data gitu kan, klik data ya. Data kemudian klik data analyze ya, data analyze. Sudah bisa ya menginstalnya. Kemudian regression input J-nya ya, input J kemudian input X-nya del output D. Ya ini untuk uji F ya, untuk uji F kesimpulannya apa nih? 0,01. Berarti bandingkan dengan alfa 0,05. Kalau kita bandingkan dengan alfa 0,05, maka setidaknya ada satu variabel independen
yang berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependent. Setidaknya ada satu. Tapi kalau kita menggunakan alfa 0,01, ya, kalau kita menggunakan alfa 0,01 berarti apa? Gagal tolak nol ya. Kesimpulannya adalah tidak ada variabel dependent, variabel independen yang berpengaruh secara signifikan terhadap variabel independen. Dan ini untuk uji parsialnya, ya. Uji parsialnya kita sama-sama ya adil, kita menggunakan 0,05 di sini, kita juga menggunakan 0,05 di sini. Ternyata di sini itu p value-nya semuanya ya lebih dari maksudnya tidak semuanya lebih dari 0,05 ya, kecuali yang ini. Jadi berdasarkan alfa 0,05 maka kita menyimpulkan bahwa yang berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependent hanya X3 gitu. Sehingga model terbaiknya adalah X3 saja gitu. Jadi model terbaiknya berupa regresi linier sederhana. Kalau kita menggunakan alfa 0,01 maka tidak semuanya semuanya tidak berpengaruh secara signifikan ya. Nah, ini kasus khususnya gini, kasus uniknya ya. Kasus uniknya itu bagaimana jika kita menggunakan alfanya itu 0,04 gitu. Ya, alfanya 0,04. Nah, kalau kita menggunakan 0,4 itu kan berarti kan ini ya. Artinya itu kan ini itu berpengaruh ya secara signifikan setidaknya 1 gitu. Ya kan? Dengan selisih 0, positif ya. Nah, tapi kalau ini ya p value-nya 0,0. Nah, juga positif ya. Jadi sama X3 ya. Gitu ya. Jadi hanya X3 aja. Jadi nanti model terbaikmu adalah menggunakan berupa ya variabel regresi linier. Itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Kurang lebihnya saya minta maaf, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.